wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi kelanjutan dan kepanjangan rahmatnya yang terkhususkan kepada umatnya. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab beliau masih bisa mengakses satu persatu daripada umatnya yang berhubungan dengan mereka. Sehingga itulah maksud daripada hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang berbunyi, awwalu man yashrabu min haudi yaumal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Yang artinya, pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku kelak nanti di hari kiamat adalah keluargaku. Lalu kemudian siapa di antara mereka yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, dan siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Ajam. Semoga kita termasuk mencintai mereka, sehingga kita termasuk yang meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kakanda alumni Dalwa, kakak seperguruan kami, itulah Habib Yahya bin Ahmad Al-Muhdar, dan juga Habib Abdullah bin Tahir, serta semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun kami meyakini insyaallah keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab turunnya rahmat lebih banyak lagi untuk kita. Begitu pula berkah, anugerah, rahmat dan inayah serta riayah Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para ulama, komunitas yang tidak mungkin bisa kita tandingi kebaikannya. Apapun juga yang kita melakukan atau kita tindakan untuk menyamai kedudukannya, tidak mungkin kita bisa menyamainya. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna limualliminan nasi khaira. Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat serta seluruh makhluk yang ada di atas langit serta seluruh makhluk yang ada di muka bumi, semuanya senantiasa memintakan ampun bagi mereka yang mengajarkan kebaikan. Mereka pula yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terkait dengan ayat Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu strip saja. Setelah Nabi, ulama. Antara ulama dengan para ahli ibadah yang lainnya itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat ke derajat berikutnya memerlukan waktu perjalanan selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama kita ingin menandingi kebaikan dan kemuliaan para ulama, diperlukan kita umur selama 350.000 tahun, hidup beribadah, hidup berakhlakul karimah, hidup bersedekah, baru kita bisa menyamai para ulama. Satu-satunya di antara mereka yang nantinya di padang mahsyar kita akan mencarinya. Tidak lagi kita mencari keluarga, tidak lagi kita mencari pasangan kita, tapi yang kita cari adalah salah satu daripada 3 golongan saja, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, tidak akan memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak akan kita mencari golongan yang keempat, apalagi yang kelima, tidak. Hanya 3 golongan. Yang pertama adalah para nabi. Masalahnya nabi sudah tidak ada lagi. 124.000 nabi sudah meninggal semuanya. Begitu pula 313 rasul sudah meninggal semua, hanya tinggal 3 orang. Nabi Isa di atas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Itu pun susah untuk kita berjumpa dengan mereka. Tertinggal golongan ketiga, yaitu para syuhada. Alhamdulillah, berkat kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW, segala kemudahan, keringanan, keistimewaan semua diberikan Allah Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad. Sehingga di antara keistimewaannya adalah
Kata Nabi Muhammad, aktsaru syuhada ummati matu alal firas. Kebanyakan syahid umatku meninggalnya itu justru di atas kasur. Sehingga dihimpun oleh para ulama ada sekitar 70 sebab kematian. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, berarti kita mati dalam keadaan syahid. Dan semoga kita termasuk semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Meninggal karena melahirkan syahid, meninggal karena kecelakaan mendadak, waktu itu juga meninggal syahid, meninggal ketika kita mencari ilmu syahid, meninggal ketika kita tertimpa timbunan karena gempa dan sebagainya, meninggal karena tenggelam, meninggal karena dimakan binatang buas, meninggal karena taun seperti sekarang corona itu, meninggal karena kita membela harga diri ataupun harta benda keluarga, itu meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan beruntung di antara kita kalau semua kena penyakit jantung, biasanya kan matinya mendadak. Nah, jadi kalau mati mendadak, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita semuanya tidak kena jantung tapi meninggalnya syahid insya Allah. Karena apa? Kalau orang sudah meninggal syahid, kata Nabi Muhammad, pertama kali akan didapatkan begitu dia meninggal dunia, semua dosanya diampunkan. Yang dosa besar, yang dosa kecil, semua diampunkan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim. Yauma yamutu syahidu syahidan yukfar jami'u dzunubihi illa dain. Ketika seorang syahid itu meninggal dunia, maka semua dosanya diampunkan. Tapi satu yang tidak diampunkan. Apa itu? Hutang. Nah, hati-hati makanya. Walaupun kita termasuk yang mati syahid, tapi kalau masih punya hutang, maka hutangnya itu menjadi sebab yang harusnya kita di dunia, ketika di alam barzah, sudah mendapatkan kemuliaannya, tapi karena hutangnya, maka dipending oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, apa yang didapatkan oleh seorang yang mati dalam keadaan syahid? Begitu dia meninggal, ruhnya diletakkan dalam tempurung burung yang berwarna hijau. Kalau malam hari seperti sekarang ini bergelantungan dengan arsy Allah. Kalau siang hari masuk ke dalam surga, menikmati isi nikmatan surga, tapi di dalam tempurung seekor burung warna hijau itu. Tapi kalau dia punya hutang, nggak dikasih. Nah, oleh karenanya yang punya hutang cepat dilunasi. Hati-hati, lo hutang itu bisa mencegah syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cepat dilunasi. Kalau itu hutang, apalagi sampai kezaliman. Jadi hati-hati, ayo kita jauhi itu semuanya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau keluarga kita syahid, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau orang itu mati syahid, nanti di akhirat akan diberikan hak prioritas, memberikan syafaat dan pertolongan bagi 70 keluarganya. Orang tuanya, saudaranya, misanannya, pamannya, 70 keluarga. Tapi kan kita nggak tahu. Kecuali kalau mati dalam keadaan syahid, baru kita tahu. Tapi ada golongan kedua yang disebutkan Nabi SAW, yang kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa duduk-duduk bersama mereka. Kita bisa berdekatan dengan mereka. Bahkan kita bisa menyenangkan mereka. Siapa mereka? Para ulama. Itulah yang dimasukkan oleh Imam Ghazali. Ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad SAW ada pada ulama. Kita ingin mendoakan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendoakan berkah Nabi Muhammad, minta berkah kepada ulama. Dengan dasar sabda Nabi SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah banyak para ulama datang bersama kita. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia bersama kita, alhamdulillah. Berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama, maka niscaya nanti di akhir akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk mendapatkan syafaat ulama Nabi Muhammad dan dimasukkan surga setingkat dengan para ulama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi kita doakan semoga ulama kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat ibadahnya, dan semoga kita banyak mengambil berkah daripada mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, dan selalu kita doakan. Yang terkait dengan mereka pun Nabi kita Muhammad tidak luput perhatian. Mereka para pejabat kita,
yang Allah SWT memberikan segala macam kemudahan dan modal untuk hidup, untuk meraih ridhonya itu sama persis. Kita yang berada di dalam masjid ini, dari mulai yang paling depan sampai yang paling belakang, dari yang mulai yang paling tua sampai yang paling muda, dari yang laki-laki sampai perempuan, semuanya diberikan Allah Ta'ala modal yang sama. Kalau seumpama tidak sama modalnya untuk kita meraih ridho Allah Ta'ala, berarti Allah bukan maha adil. Tidak, Allah maha adil. Cuma bukan semua orang yang bisa menggunakan kesempatannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda terkait dengan para pejabat, kata Nabi Muhammad, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat yang adil, amanah, itu sama seperti orang beribadah selama 60 tahun lamanya. Berapa lama pian pejabat sudah Pak Bupati? 1 tahun lah. 1 tahun kali 60 tahun ibadah luar biasa. Insya Allah saya yakin dengan kepemimpinan beliau di Batu Licin ini semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga kota kita ini semoga diberkati oleh Allah Ta'ala sehingga semuanya sejahtera, yang tadinya minus insya Allah bahkan lebih daripada kota-kota yang lainnya, dan semoga Kalimantan Selatan begitu pula negara Indonesia dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam niatan-niatan yang tidak baik untuk negara kita, sehingga mereka yang punya niatan itu semoga Allah singkirkan dari negara kita sehingga kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Bapak kita, Bapak Dandim, dan semua para pejabat dari kepolisian serta semua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sungguh senang pada malam ini kita bisa berjumpa, dan semoga perjumpaan ini bukan hanya di dunia, tapi insya Allah bersambung sampai perjumpaan kita kelak nanti di akhirat. Semoga kita keluar dari tempat ini, malam ini kita akan mendapatkan banyak hal daripada pemahaman yang benar, yang bertasalsul, yang bersanad dari guru ke guru, guru ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita semuanya datang untuk merayakan sebuah kejadian yang sangat fenomena, yang harusnya kita bangga, yang harusnya kita himung, yang harusnya kita bahagia, karena kejadian yang terjadi di bulan ini untuk Nabi kita Muhammad SAW itu hanyalah Nabi kita Muhammad yang mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menemui atau mendapatkan, menghadapi kemuliaan yang Allah berikan pada Muhammad, tidak ada. Nabi Musa itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya bisa berjumpa dengan Nabi, dengan Allah SWT, tapi hanya melihat cahayanya saja langsung pingsan. Masih teringat di dalam sebuah hadis sebutkan, Nabi kita Muhammad SAW begitu sampai ke Sidratul Muntaha, maka beliau ingin melepaskan sendalnya. Dengan cerdasnya beliau itu ingin melepaskan sendalnya sebelum disuruh oleh Allah Ta'ala seperti yang diperintahkan kepada Nabi Musa. Ikhla'na laka, lepaskan sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau itu berada di tempat yang sangat mulia. Sebelum itu diperintahkan Allah Ta'ala, maka oleh Nabi Muhammad mau dilepas sendalnya. Apa kata Muhammad? Kenapa kau mau lepas? Galiarab, sebelum kau perintahkan aku akan lepas. Nggak enak kalau ditegur, itu nggak enak katanya. Sebelum aku ditegur aku akan lepas. Apa katanya Allah Ta'ala? Kalau tidak ya Muhammad, engkau tidak perlu melepas sendalmu. Kenapa? Kalau Musa dia meminta kepadaku, engkau matlub. Kalau Musa itu mencintai aku, tapi engkau mahbub, engkau udah aku cintai. Kalau Musa dia itu ingin mendapatkan dan berusaha untuk mencari kemuliaan, untuk berjumpa denganku, maka engkau yang aku berikan keistimewaan untuk aku berjumpa denganmu. Semuanya itu untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah bi akramir rusli kunna akramal umami, karena kita mempunyai sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, maka kita pun menjadi sebaik-baik umat. Kita umat yang paling lemah, kita umat yang paling akhir, kita umat yang paling pendek umurnya, tapi nanti di akhirat kita menjadi umat yang paling dilirik, yang paling disorot. Kenapa? Kita menjadi artis 2 kali nanti di akhirat. Yang pertama, yang membedakan kita dengan umat-umat yang lainnya, di antara umat-umat yang lainnya tidak ada bedanya.
Umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Idris, semuanya sama. Tapi umatnya Nabi Muhammad beda. Kenapa? Berkatnya Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu waktu keluar dari bilik beliau yang bertetangga langsung dengan masjid Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau keluar, beliau melihat sahabat-sahabat itu berkelompok-kelompok berdiskusi tentang suatu hal. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kalian diskusikan? Ya Rasulullah, kami mendiskusikan siapakah Nabi yang terbaik. Lalu apa jawab kalian? Ada yang mengatakan di antara kami Adam, karena dia langsung Allah sendiri yang menciptakan. Ada yang mengatakan Nuh, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan yang lainnya. Apa kata Muhammad? Benar apa yang kalian katakan. Tapi dengarkan baik-baik ya. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua para nabi, semua para rasul nanti di hari kiamat di bawah benderaku dan di bawah kepemimpinanku. Antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya. Aku adalah kebanggaan kalian kelak nanti di akhirat, dan kalian aku banggakan di antara umat-umat yang ada. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Enggak pernah minta, enggak pernah mohon, enggak pernah berangan-angan, enggak pernah berdoa. Subhanallah, kita sudah langsung dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada satupun daripada 124.000 nabi dan 313 rasul selain Nabi Muhammad yang pernah diutus kecuali sudah pernah memohon kepada Allah supaya dijadikan salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita tidak pernah memohon. Oleh karena itu alhamdulillah pada malam ini kita bangga. Tapi jangan cuma bangga, tapi kita menjadi salah satu daripada bagian perjuangannya Nabi Muhammad. Supaya kita bukan cuma senang dan bangga menjadi umat Muhammad di dunia yang cuma 70 tahun, tapi kita juga senang, bahagia dan bangga dengan Nabi Muhammad karena nanti di akhirat kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Muhammad melalui pintu Isra Mi'raj ini merupakan pintu yang paling mujur dan paling mulus, paling terbuka. Kenapa? Karena logika kita sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi ini terjadi karena yang berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Habis Isya sebelum subuh sudah ada di Makkah lagi. Itu sesuatu yang gak masuk akal. Dengan sains yang dimiliki, keahlian, kehebatan yang dimiliki oleh para ahli intelektual semua yang ada di dunia ini semuanya, nggak bakal mampu. Tapi ini semua terjadi. Kenapa Nabi Muhammad dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena hampir rata-rata orang-orang Quraisy yang ada di Makkah itu sangat tahu dengan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad nggak pernah pergi, sehingga berangkatkan dulu ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Membuktikan kepada mereka bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan yang benar. Tapi jangan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Nisbahkannya itu bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Mohon maaf, Bapak, sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi itu di luar keajaiban, di luar nalar, di luar pikiran manusia, di luar logika. Itu namanya ma'unah. Kalau terjadi pada wali Allah itu namanya karomah. Kalau terjadi kepada para nabi itu namanya mukjizah. Ini sekedar kita akan jelaskan ya. Ada satu orang Syarifah, cucu Nabi. Dia ini punya anak yatim. Kebetulan anak yatimnya ini mengidap suatu penyakit, yaitu ada tumor tumbuh di dalam perutnya. Tumor itu ganas. Sehingga kemudian dibawalah ke dokter. Difoto berulang-ulang dengan USG dan sebagainya. Ternyata memang ada itu tumor ganasnya itu. Subhanallah. Kemudian dia tanya kepada dokternya, dokter, ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini harus tindakan operasi. Berapa biayanya? Biayanya sekitar 47 juta. Menangis itu Syarifah itu karena dia nggak punya. Ayahnya nggak ada. Dari mana 47 juta? Sehingga apa? Kemudian dia bertawassul kepada datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia dari Syarifah, dari golongan Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, begitu dia itu bertawassul kepada datuknya dengan membaca
doa yang selalu diajarkan oleh Syekh Ibrahim Salim yang biasa dibaca oleh para habaib. Allahumma ya Dima Sultan, ya Qadimal Ihsan, ya Daiman Ni'am, ya Kasirul Jud, sampai akhirnya itu subhanallah dia bermimpi datunya itu datang dalam mimpinya. Ini sekedar cerita, lihat kalau dinisbahkan kepada Allah apa yang nggak mungkin. Subhanallah, pada malam itu Syekh Ibrahim Salim datang dalam mimpinya dan kemudian anaknya itu, cucunya itu diangkat, ditaruh di atas meja. Kemudian dibelahnya perutnya, lalu kemudian dikeluarkan. Itu semua di depan mata daripada nenek tersebut. Lalu kemudian setelah itu diusap lagi kembali seperti semula. Lalu si datuknya ini Syekh Ibrahim Salim berkata begini, sekarang cucumu sudah sembuh. Dia bangun. Begitu dia bangun ternyata masih malam. Dia pergi sempat ke tempat kamar cucunya itu, sedang tidur. Dan kebetulan hari itu memang hari terakhir untuk pengambilan foto, untuk memastikan di mana letaknya sehingga tidak salah untuk mengambil tindakan operasinya itu. Subhanallah, begitu sampai di sana, di foto itu nggak ada lagi itu tumornya. Di foto ulang-ulang nggak ada lagi. Sampai dibilang ini ada saudara kembarnya, nggak ada. Ini yang kemarin kan, nggak lihat ini yang kemarin. Ini terjadi. Kalau dinisbahkan pada manusia, nggak mungkin manusia bisa melakukannya. Tapi kalau dinisbahkan pada Allah, apa yang nggak mungkin? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang terjadi di Isra Mi'raj ini juga seperti itu. Bahkan di antara sifat-sifat daripada seorang mukmin yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam awal surat Al-Baqarah adalah hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa hal-hal yang gaib ini? Hal-hal yang gaib ini adalah hal-hal yang misteri yang terkait dengan keimanan kita pada Allah. Mohon maaf, saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, banyak di antara kita yang sudah melewati batas ambang sebagai manusia. Seakan-akan dirinya itu adalah Allah dan Tuhan. Mohon maaf saya katakan demikian. Kenapa? Banyak di antara kita yang tadinya itu orang biasa, sekarang jadi orang kaya. Orang biasa jadi pejabat besar. Orang biasa lalu terhormat. Dari mana itu kehormatan itu datangnya? Dari mana kekayaan itu? Bahkan saya pernah mendengar ada orang paling kaya di Kalsel sini. Dulu itu supir. Sekarang jadi orang kaya. Dari mana datang itu? Itu semua memberikan keyakinan pada kita bahwa saya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Semua disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Sebagaimana Isra Mi'raj pada malam ini kita rayakan itu untuk kita meyakini semua disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Seperti yang ketika terjadi itu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Malam terjadi Isra Mi'raj, subuh langsung diumumkan. Setelah sholat subuh ditunggu oleh Muhammad. Enggak takut Nabi Muhammad itu menyampaikan. Bukan dia itu bermusyawarah dulu kepada Syekh Abu Bakar Siddiq, bermusyawarah dulu kepada Syekh Umar bin Khattab atau yang lainnya. Gimana ini? Harus saya sampaikan atau tidak? Enggak pakai musyawarah. Ditunggu sampai begitu banyak orang-orang Quraisy berkumpul, dikatakan saya punya kabar yang terbaru. Berkumpullah mereka. Karena mereka walaupun benci kepada Nabi Muhammad, tapi mereka sangat respect kepada Nabi Muhammad. Sehingga begitu mereka kumpul, mereka cerita. Nabi Muhammad bercerita, aku semalam diangkat oleh Allah Ta'ala dan diberikan keistimewaan dan kemuliaan serta mukjizat. Aku diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketawa semuanya. Sehingga mereka menggunakan akal dan mereka mengatakan, ya Muhammad, saya mau tanya. Gal silakan, coba angkat kakimu yang sebelah kanan, diangkat tinggi begitu. Lalu angkat lagi yang sebelah kirinya, kembalikan yang kanannya, diangkat lagi. Enggak dua-duanya, enggak bisa. Lalu mereka ketawa, ngangkat dua kaki saja enggak bisa. Lalu kamu mengaku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi Muhammad? Yang berangkat bukan aku, tapi aku diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini letak keimanan itu di sini. Ternyata apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW semuanya benar. Jangan sampai kita ini termasuk yang merugi nantinya. Sampai kita itu percaya kepada iblis yang kerjaannya itu membuat kita ragu. Banyak hal dalam kehidupan kita yang memberikan kita jaminan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar, tapi kita menjadi ragu terhadapnya. Dan ini akan kita bahas. Mohon maaf, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kenapa sih sekarang ini kita begitu banyak dicoba dan diuji oleh Allah Ta'ala? Mohon maaf, secara keseluruhan
masyarakat kita, bahkan secara tingkat nasional, bahkan internasional kita itu dicoba dengan cobaan yang luar biasa dengan corona dan sebagainya. Kenapa kita coba semacam ini? Di saat-saat kita itu dicoba dengan corona, masih juga kita dicoba dengan gempa, dengan banjir, dengan ini dan sebagainya. Kenapa kita dicoba seperti itu? Jawabannya adalah karena kita telah melupakan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad jauh sebelumnya. Apa itu? Bahwasanya Allah SWT itu pernah berfirman dalam hadits qudsinya yang berbunyi begini. Kuntu kanzan mahfiyan fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Aku ini dulu adalah zat yang sangat sempurna, sangat berharga, tapi enggak ada yang tahu aku. Aku ciptakan makhluk. Untuk apa? Supaya mereka tahu ada aku. Jadi ini maksudnya. Kenapa manusia ada? Supaya kita tahu bahwasanya ada Allah. Dalam setiap gerak-gerak kita ada Allah. Dalam setiap keadaan dan ketentuan yang ada pada kita, diri kita itu ada Allah. Kapan kita tidak ingat, kita akan diingatkan. Cuma ada dua keadaan saja. Ingat Allah, sehingga Allah tidak perlu mengingatkan kita supaya ingat Allah, atau kita lupa kepada Allah sehingga Allah akan memberikan kita sebuah peringatan sehingga kita harus ingat kepada Allah. Ada satu ayat yang menunjang, yang menjadi landasan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari dua keadaan itu. Nggak ada tiga keadaan, nggak ada lagi, cuma dua keadaan saja. Jangan mau kita ditipu-tipu, dibungul-bungulin sampai si setan kurang ajar tuh. Apa itu? Pak, Bu, setan itu Bu bukan makhluk Allah yang bodoh, makhluk Allah yang pintar. Saya ini S3, alhamdulillah S3 saya ambil 2 di UIN Malang dan di UTM Malaysia. April depan ini alhamdulillah insyaallah saya ujian terbuka untuk program doktor yang satunya lagi, karena dulu syarat untuk mendapatkan keprofesoran itu harus linier, sekarang sudah enggak lagi. Tapi sudah terlanjur saya mengambilnya. Alhamdulillah yang pertama sudah selesai di UIN Malang. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun sudah saya rampungkan dan dengan predikat cum laude alhamdulillah. Dan sekarang karena corona kita terus masih belum selesaikan, padahal sudah 5 tahun yang lalu yang di UTM Malaysia. Insyaallah semoga April depan kita akan menyelesaikannya insyaallah, dan semoga dengan predikat yang juga memuaskan insyaallah. Saya katakan begini, jangan sampai kita katakan, oh saya ini pinter S3 berarti setan itu kalah sama saya. Setan itu Pak, S-nya itu sudah ribuan, saya baru 3. Kalau kita ingin tahu bagaimana hebatnya setan, iblis itu pengalamannya sudah melalui 124.000 nabi dan 313 rasul, sudah pernah dilewati. Lalu kita katakan bahwasanya setan itu di bawah kita. Lalu kita katakan bahwasanya kita tidak dibungul-bunguli sama setan. Banyak di antara kita dibunguli sama setan, bahkan yang berdasi itu yang banyak dibungulin. Mohon maaf. Ini yang terjadi sekarang. Nabi Muhammad menjelaskan fakta. Jangan mau kita itu melewati apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kita mau sengsara hidupnya, silahkan. Bagaimana caranya? Kalau kita itu mengingkari atau kita itu membangkang perintah Nabi Muhammad, nggak bakal senang hidupnya. Apa sih yang kita cari? Uang banyak, uang melimpah, dengan jabatan yang paling tinggi. Apa yang kita cari? Kebahagiaan kan? Ketenangan kan? Kenyamanan kan? Kesejahteraan kan? Itu yang kita cari. Bagaimana itu akan kita dapatkan kalau kita dalam keadaan kita membangkang perintahnya Allah dan Rasulnya Muhammad? Nggak mungkin. Jangan percaya Pak. Setan itu kalau kita ingin tahu keilmuannya itu yang sangat hebat, disebutkan Nabi Muhammad dulu setan iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, kalau malaikat itu berjumpa dengannya lalu kemudian kembali kepada rekan-rekannya, bangganya luar biasa. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan iblis, makhluk Allah yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak ibadahnya. Yang dikatakan Nabi Muhammad sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun. Lalu kita itu beranggapan bahwasanya iblis itu tidak pintar. Oleh karenanya Pak, sebaik-baiknya universitas paling banyak membuat seminar itu 10 seminar dalam 1 bulan. Setan itu setiap hari bikin diklat. Gimana caranya menjerumuskan para pejabat, para orang kaya, para pengusaha, yang laki, yang perempuan
itu sudah kerjaan mereka. Sehingga di antara disampaikan, ini saya buka supaya kita sadar, di antara disampaikan itu adalah ada sebuah ayat, jangan sampai kaum muslimin tahu. Sebuah ayat ini jangan sampai kaum muslimin ngah. Kalau mereka baca nggak paham artinya. Kenapa? Ini yang menjadi sebab mereka itu mudah untuk kita permainkan. Ayat apa itu? Dan kami mohon kepada Bapak Bupati kita, semoga ayat ini menjadi sebuah andalan bagi pemerintah Kabupaten Batu Licin untuk benar-benar berlandaskan kepada ayat ini, sehingga apa? Setannya jadi kabur dari Batu Licin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau semua bapak-bapak bertanya pada saya, Pak Habib, kira-kira Pak Bupati ini termasuk yang selamat apa tidak? Nah ini kita pakai ukuran-ukuran manusia, kan Rasulullah bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah sebelum dihitung nanti. Nah, kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung gini, pokoknya Batu Licin setelah kepemimpinan beliau tinggal dihitung saja, lebih banyak orkesnya apa lebih banyak maulidnya. Kalau lebih banyak maulidnya berarti beliau termasuk yang sukses. Tapi kalau banyak maksiatnya berarti beliau termasuk yang tidak sukses, berarti nanti termasuk yang kumpul sama setan. Tapi kalau sama banyak kebaikannya, seperti disampaikan tadi, kebaikan itu akan membawa keberkahan, maka insya Allah dia kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah direndahkan. Jabatan itu luar biasa. Bahkan saya katakan, satu bupati itu bisa mengalahkan 200 kiai. Kenapa? Satu bupati dengan perbubnya itu bisa mengalahkan perintah dan dakwah daripada 200 kiai. Ayo suruh 200 kiai semuanya se-Kabupaten Batu Licin suruh sholat subuh jamaah. Mungkin yang datang sedikit, tapi kalau perpup yang keluar sholat semuanya. Itu faedahnya jabatan. Jabatan pun mau diambil sama mereka, kita nggak terima. Jabatan untuk Nabi Muhammad, jabatan untuk umat, jabatan untuk masyarakat. Kalau sudah kita ikut seperti itu, yang sejahtera bukan cuma kita saja kaum muslimin. Karena apa? Kita diperintahkan untuk mensejahterakan bukan cuma kaum muslimin, tapi semuanya, ikut semuanya. Karena ajaran daripada Nabi Muhammad adalah ajaran Nabi Musa, adalah ajaran Nabi Ibrahim, adalah ajaran-ajaran sebelumnya. Cuma yang menjadi masalah adalah setan nggak tahu dan nggak mau terima kalau itu sampai tersebar di antara kita. Apa itu ayatnya? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun juga akan lupakan semua kesempatan yang harusnya kalian bisa raih, dilupakan Allah Ta'ala. Jangan salahkan, banyak orang kaya di Batu Licin tapi tidak menggunakan kekayaannya. Padahal Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika, hadis gunakan. Kita ini berpacu dengan waktu. Jangan kita pakai filsafat yang salah. Ada di antara kita yang pakai filsafat begini, ingin kaya, hemat, ya kan? Kalau ingin kaya harus hemat. Kalau filsafat Islam bukan begitu. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Setiap dapat nikmat gunakan. Enggak usah disimpan-simpan, tidak. Kenapa? Disimpan-simpan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kam min talibin wa laysa bi'aqilih. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi dia tidak ikut menikmatinya. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ya qul ibnu Adam mali, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Yang mana hartamu kata Muhammad? Illa ma akalta fa afnait, kecuali yang kau makan itu sampai habis. Au labista fa albait, atau yang kau pakai sampai usang. Au tasaddaqta fa abgait, atau yang kamu sedekahkan dan itu tetap kekal selamanya di sisi Allah. Selain tiga hal itu kata Muhammad, yang terjadi adalah fazahibun sirna, kena bencana, kena api dan sebagainya. Kalau nggak terjadi, autarikuhu linnas, ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk ahli warisnya, ditinggalkan untuk keluarganya, ditinggalkan untuk kerabatnya, tapi ditinggalkan untuk orang kata Nabi Muhammad. Karena itulah keadaannya. Jangan pernah ada di antara pian-pian seberataan meninggal dunia kalau belum meninggalkan warisan. Kenapa? Lagi tren di antara anak muda sekarang, kalau ada orang tua meninggal dunia tidak meninggalkan warisan, dicaci maki habis. Dasar orang tua gak tahu diri, gak bisa mewariskan sesuatu. Hati-hati Pak. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena mereka lupa. Sebabnya lupa. Oleh karenanya kenapa kita itu? Coba lihat. Di depan kita ada sebuah ayat. Ini ayat penunjang daripada ayat tadi. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal
khashiin. Hendaknya kalian itu minta tolong kepada Allah dengan wasilahnya apa? Salat dan sabar. Dua hal ini kalau kita pakai, mau jadi presiden sukses, mau jadi orang kaya sukses, mau jadi apa saja sukses, mau jadi istri solihah sukses, hanya lewat itu. Kenapa? Karena sabar dengan ketentuan Allah, ingat Allah. Salat, Allahu Akbar, ingat Allah. Nah itu ingat Allah itu. Kapan kita tidak ingat Allah? Yang punya semuanya Allah. Oleh karenanya saya ingin memberitahukan sebuah hal yang menjadi fakta tapi kita itu melupakan dan mengabaikan. Saya mohon kepada antum semuanya, ayo jawab pertanyaan saya. Yang jawab pertanyaan saya doakan. Dan ini malam Jumat di masjid ya, semoga kabul hajat insyaallah. Yang jawab pertanyaan saya doakan semoga panjang umurnya tambah 10 tahun. Tambah lagi bonus. Yang jawab pertanyaan saya doakan semoga bertambah uangnya sebelum meninggal 10 triliun. Nah, saya mau bertanya, yang menjadikan orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Kok nggak kompak nih jawabnya? Yang bikin orang itu pendek umurnya atau panjang umurnya siapa? Yang bikin orang kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sakit atau sehat siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Semuanya Allah. Bukan pemerintah, bukan. Bukan pekerjaan, bukan. Bukan harta benda, bukan. Tapi Allah. Bagaimana mungkin Pak? Nggak sholat 5 waktu lalu jadi orang bahagia. Dari mana kebahagiaan datangnya? Nggak jadi solihah mau bahagia. Dari mana kedatangnya bahagia itu dari mana? Nggak bakalan kita dapatkan. Mohon maaf, jangan salah kaprah, jangan gagal paham. Disangkanya orang yang kaya raya itu berarti orang bahagia. Tidak. Saya masih ingat waktu saya sekitar 13 tahun yang lalu, saya pernah berdakwah di salah satu kabupaten Kalsel. Kebetulan pada waktu itu saya ditemani oleh Bapak Bupati. Nggak usah sebutkan Bapak Bupati dan Kabupaten Amanah. Saya naik ke Mercy, mobil beliau, bukan mobil dinas, mobil beliau sendiri. Kemudian saya digandengnya. Lalu ketika saya sampai di dalam mobilnya, beliau katakan begini, Beb, mereka mengira Beb, saya ini hidupnya ini senang, bahagia Beb. Karena saya orang kaya, saya juga pejabat Beb. Padahal Beb, antum tahu, demi Allah kalau semua mereka mau menjalani apa yang saya jalani, saya berikan semua yang saya punya, saya rela. Saya punya anak Beb, hanya berapa orang? 3 orang. Yang satu sudah meninggal dunia karena kanker. Satu lagi sekarang ini saya ini setiap minggu saya keluarkan uang sekitar 1 miliar untuk mengobati penyakitnya. Setiap saat, setiap hari Beb, saya pulang kerja, pulang kantor, itu saya meneteskan air mata, ingat pada anak saya Beb. Segala-galanya anak, tahu sendiri anak gimana orang tua kepada anak. Itu yang terjadi. Dia kaya, dia pejabat, tapi dia nggak dapat ketenangan. Kenapa? Ya mungkin karena nggak dekat pada Allah. Jadi bukan sebuah barometer bahwasanya orang kalau punya kekayaan berarti dia orang bahagia. Belum tentu. Bahkan mohon maaf, waktu saya mau berangkat dakwah kemarin, saya melihat ada orang yang kerjanya mengayuh becak. Masya Allah, mungkin dia menunggu pelanggannya belum datang, dia tidur. Tidur itu bukan di atas kasur, di atas becaknya. Lalu tempat kepalanya itu, bantalnya itu diletakkan di tempat biasanya orang itu meletakkan pijakan tangannya itu. Sangat gak enak untuk diletakkan kepala, keras karena kayu. Tapi subhanallah, tidur di atas itu dalam keadaan ngorok dia. Berapa banyak orang kaya itu kalau mau tidur itu harus minum obat tidur dulu. Ini tidur di atas becak dalam keadaan seperti itu, ngorok. Ini orang bahagia. Oleh karena itu Pak, Bu, mohon maaf, standarisasi orang ingat pada Allah itu sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu, jangan berharap kita akan bahagia. Dari mana bahagianya? Kalaupun kita dikasih bahagia, kelihatannya orang itu melihat kita bahagia, tapi kita tidak merasakannya. Kenapa? Yang ada itu cuma beban. Banyak uang, apalagi banyak hutang, tambah beban pikiran Pak. Silahkan datang kepada dokter. Yang paling banyak penyakitnya, yang paling banyak pikirannya. Orang yang bahagia itu bukan orang yang paling banyak tanggungannya atau pikirannya. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling tenang pikirannya. Siapa yang paling tenang pikirannya? Orang yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang menyandarkan dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah maksudnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa
hasbuh. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita ingat pada Allah? Enggak ada jalan lain, Pak. Kita harus mengenalkan yang namanya sumber syariat Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Sejahtera semuanya, pasti sejahtera. Contohnya saya ini, Pak, Bu, saya ini alhamdulillah setelah selesai pondok pesantren yang diasuh langsung oleh saya punya abah, saya langsung meneruskan di Makkah dan Madinah serta di Hadramut. Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki guru saya, Habib Zain bin Ibrahim Smith yang masih di Madinah sekarang ini guru saya, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri itu guru saya. Alhamdulillah setelah selesai kami belajar di Timur Tengah, kami melanjutkan S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur Surabaya, S3 saya di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah berkat ilmu yang diajarkan oleh guru-guru saya, setiap hari kalau saya berjumpa dengan ibu saya seperti hari ini pagi hari sebelum berangkat, kami datang, kami cium tangannya, kami cium dahinya, lalu saya cium kaki ibu saya, dua-duanya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa? Ilmunya Rasulullah yang mengajarkan saya seperti ini. Alhamdulillah saya berani bersumpah, demi Allah, antum semua yang ada di sini, Pak Dandim, Bapak, saudara kita di kepolisian, semuanya antum lebih afdal dari saya. Saya yang paling banyak dosanya. Kenapa? Itu adalah didikan abah saya. Abah saya berkata begini pada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwa saya di kamu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil enak hidup di dunia. Kalau ada orang hormat kepada kamu, kamu akan katakan Masya Allah orang seperti saya dihormati, berarti akhlaknya baik-baik semuanya ini. Tapi kalau seumpama kamu tidak dihormati, kamu akan katakan Masya Allah, padahal kamu pakai pakaiannya Rasulullah, kamu tidak dihormati. Ini menandakan bahwa dosa kamu sangat besar. Gak ada tuntutan kepada orang. Itu ajaran Nabi Muhammad. Saling menghormati, saling memuliakan. Gak ada melihat, oh ini orang banyak dosanya, ini orang tatuan, ini gak ada. Kita gak diajarkan seperti itu. Ini ajaran Nabi Muhammad. Kalau seumpama anak keturunan kita itu diajarkan seperti ajaran semacam ini, kira-kira bagaimana tenteramnya rumah kita? Oleh karenanya Bu, alhamdulillah Bu, saya sangat bersyukur Bu kepada Allah Ta'ala karena saya dilahirkan daripada rahim seorang ibu yang solihah. Ibu saya alhamdulillah masih ada dan semoga banyak umur sehat walafiat. Demi Allah saya bersumpah, 27 tahun ibu saya menemani abah saya. Demi Allah saya bersumpah dari semenjak kecil sampai abah saya meninggal, gak pernah sekalipun saya melihat, mendengar, menyaksikan ibu saya itu bertengkar sama ayah saya, gak pernah. Demi Allah saya bersumpah di masjid Allah. Dari semenjak kecil saya bisa ingat sampai tahun 99 abah saya meninggal dunia. Abah saya mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah santri dan santriwatinya 15.000 orang, dan mulai MI sampai pasca sarjana alhamdulillah kami ada. Tidak pernah marah sekalipun. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya tidak pernah meminta pada abah saya, nggak pernah membantah. Masih ada solihah seperti itu. Sehingga Pak, kemarin ini ada kejadian sebelum pandemi, ada orang Banjar nggak pernah kenal Dalwa, nggak pernah kenal kepada ibu saya. Dia itu bermimpi ada dua orang wanita serba putih-putih pakaiannya. Subhanallah cantik sekali. Begitu dia itu berjumpa dengan dua perempuan yang pakai serba putih tadi, ditanya siapa pian? Saya Khadijah dan ini adalah putriku Fatimah. Mau kemana Pian? Saya mau ke Dalwa. Ada apa di Dalwa? Iya, karena anak saya Khadijah sedang menerima tamu yang datang dari Hadramut. Bangun dari tidurnya kaget ya, kok bisa saya bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian disebutkan dengan mulut mulianya Dalwa. Apa Dalwa? Masukkan Google, Dalwa ternyata pondok pesantren. Langsung pada pagi hari itu juga dia beli tiket, berangkat dia dari Banjar. Begitu sampai di Bangil, ternyata apa? Ternyata ibu saya sedang kedatangan tamu, istrinya Habib Umar Hubaban Nur dari Hadramut sana. Allah muliakan. Kenapa? Karena kesalahan seorang istri. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Saya pantas kalau punya anak-anak solihah. Ingat Allah terus. Jam 2 malam bangun, baca Quran terus sampai jam 8. Nggak pernah nyebut orang, nggak pernah. Beliau sama sekali saya tidak pernah mendengar dia itu mengadu. Aduh sakit sini saya, nggak pernah. Bahkan kemarin waktu diganti, itu yang namanya tempurung tulang antara pinggul dengan pahanya itu pecah. Subhanallah, begitu jatuh sampai dioperasi, sampai setelah operasi nggak pernah bilang aduh kesakitan, nggak pernah.
Kenapa? Ingat kepada Allah. Bahagia hidupnya. Kalau datang Habib Umar, Habib Salim, Habib Zain, itu selalu kalau ketemu kita, sampaikan salam pada ibumu. Allah yang mengangkat, Allah yang bahagiakan. Keberkahan luar biasa dan sebagainya. Kenapa? Ingatnya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini yang punya. Ini yang kurang di antara kita. Mohon maaf, yang namanya setan musuh-musuh kita tidak akan membiarkan. Jangan sampai kita ini termasuk yang disampaikan oleh setan dan cukup kita ini dibungul-bunguli sama setan sekarang saja. Jangan sampai nanti di akhirat juga seperti itu. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ini ayat yang kedua yang katanya setan setiap diklat itu setiap hari, ayo jangan sampai dengar itu kaum muslimin. Ini pengakuan saya ini. Apa pengakuannya? Dengarkan baik-baik. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Dan berkatalah setan, ketika sudah selesai semua urusan, ahli surga dimasukkan dalam surga dan ahli neraka dimasukkan nerakanya, maka kemudian setan itu oleh Allah Ta'ala, iblis itu diletakkan dalam sebuah singgasana, tapi terbuat dari api. Semua siksa yang Allah berikan pada penghuni neraka semuanya ada pada dirinya. Ditambah lagi satu siksaan apa? Setiap penghuni neraka lewat dituding, gara-gara ini. Aku ini dulu waktu di dunia berzina, aku berada di neraka. Gara-gara ini nih, aku durhaka pada orang tua, aku berada di neraka. Gara-gara ini, semua nuding. Dituding terus, nggak kuat juga dia. Apa kata setan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan pada kalian semua janji Allah benar. Wa wa'adtukum fa ahlatukum. Tapi aku janji juga kepada kalian, tapi janjiku tidak ada yang benar. Semuanya aku bohong dengan janji-janji aku. Nah ini. Nanti dia akan mengaku. Tapi sekarang dia tidak akan mengaku. Tapi nanti dia akan mengaku. Tapi ketika dia disalah-salahkan pada waktu itu, dia nggak terima. Maka nali alaikum sultan. Sebenarnya yang terjadi itu adalah aku tidak punya kekuasaan. Aku nggak punya kemampuan. Menyentuhmu saja aku nggak bisa. Setan menyentuh kita nggak bakal bisa. Kenapa? Kita ini dijaga oleh malaikat hafadhoh. 7 malaikat menjaga kita. Sehingga kata Nabi Muhammad, dari saking bencinya setan dan iblis kepada kita, kalau seumpama Allah tidak menyediakan malaikat yang menjaga setiap manusia, maka niscaya manusia akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya dari saking bencinya dan dendamnya kepada kita. Aku tidak bisa menyentuh kalian. Aku nggak bisa maksa, ayo berzina, ayo mencuri, nggak bisa. Illa anda autukum. Aku hanya membisiki kalian, merayu kalian. Lalu apa? Illa anda autukum fastak. Lalu kalian mengikuti aku. Fala talumuni walu manfuasukam. Kalau seumpama aku sudah tahu aku setan, masih diikuti, jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Sudah tahu aku setan, diikuti katanya. Kalau sekarang aku sudah tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Itu katanya setan. Mau dengar 2 kali sekarang sama nanti di akhirat, atau cukup sekarang saja? Pak, mau dengar pernyataan iblis itu nanti di neraka, atau cukup sekarang saja? Ah, nggak cukup sekarang saja, ayo. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin tanpa pengetahuan itu kita selamat daripada segala macam dosa. Kalau bertanya, kenapa Bib saya ini sengsara? Ada saja masalahnya. Masalah di keluarga, masalah di harta benda, masalah di kesehatan. Ketahuilah bahwasanya itu adalah sebuah peringatan daripada Allah supaya kita itu kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Kalau kita nggak ingat juga, bagaimana kita tidak akan ditegur? Karena Allah Ta'ala itu begitu cintanya pada Muhammad sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu sampai engkau benar-benar ridho. Apa kata Muhammad ketika Allah Ta'ala mengatakan demikian? Wallahi inilah arda wahida min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Supaya tidak berada di neraka bagaimana? Harus dihapus dosanya. Supaya dihapus dosanya bagaimana? Harus diuji dan dicoba. Ayo silahkan, kalau mau gak enak hidupnya silahkan banyak dosa. Tapi kalau mau enak hidupnya, silahkan hilangkan dosanya, bertobat kepada Allah, banyak datang kepada para ulama, banyak datang kepada majelis taklim. Oleh karenanya, silahkan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu masukkan pendidikan formal, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, nanti setelah siang hari masukkan dalam pendidikan agama di madrasah diniyah. Kalau nggak mau itu, sekarang pondok pesantren di mana-mana sudah ada ijazahnya, sama ijazahnya, diakui, sama seperti ijazah yang lainnya, bisa untuk kerja apa saja bisa.
Kalau nggak mau juga silakan. Nanti habis maghrib datangkan seorang ustadz untuk mengajarkan, mengeleskan anak kita supaya mengerti agama. Kalau tidak, maka terjadi kesalahan kedua. Sehingga apa? Kita jauh daripada Allah dan Rasulnya. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkatnya malam Jumat yang mulia, berkatnya acara yang mulia, berkatnya orang-orang mulia bersama kita. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Ingatkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, walaupun kami banyak dosa, walaupun kamu banyak alpa, walaupun kami banyak hal yang kami abaikan daripada kewajiban-kewajibanmu, tapi Engkau adalah zat yang maha rahmat ya Allah. Ya Allah, rahmatilah saudara kami semuanya ya Allah. Kami begini karena kami tidak mampu ya Allah mengatasi bisikan setan kami, mengatasi godaan hawa nafsu kami. Ya Allah, kami adalah tamu bagimu ya Allah, di rumahmu yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah sempurnakan kemuliaan-Mu dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami kecuali semua hajatnya dikabulkan ya Allah, dosanya diampunkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, Allah Engkau sembuhkan ya Allah, terutama penyakit hati Engkau hilangkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah daripada 5 golongan yang apapun dilakukannya tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat apapun daripada-Mu ya Allah, mereka durhaka kepada orang tua, mereka yang memutuskan tali silaturahminya, mereka durhaka pada suaminya, mereka yang tidak saling tegur sapa sesama muslim lebih daripada 3 hari 3 malam, mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun meminum minuman keras. Ya Allah, jika ada di antara kami daripada 5 golongan, keluarga kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, ya Allah, jadikanlah kami bertobat daripada 5 golongan ini ya Allah, dan pindahkan kami daripada 5 golongan ini ya Allah. Sebagaimana Kau katakan, kalau aku mau maka semua manusia aku jadikan semuanya beriman kepada aku. Ya Allah, kami berkehendak kepadamu ya Allah, jadikanlah keinginanmu kepada kami semuanya, kami beriman kepadamu ya Allah, keturunan kami, kerabat kami, sehingga kami, apapun tugas kami yang Kau berikan kepada kami yang merupakan modal untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, Engkau jadikan sebagai keberkahan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, kami sangat sadar bahwa kami sekarang sudah mulai tua, sudah mulai lemah, yang menandakan bahwa sebentar lagi juga kami akan menemuimu ya Allah. Jadikanlah masa-masa terindah di masa-masa terakhir ini ya Allah, masa-masa terindah, masa-masa terkait denganmu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah mendahului kami, ampunilah dosa-dosa mereka. Walaupun bagaimana mereka, tapi tetap mereka itu merahmati kami, sebagaimana mereka telah merahmati kami ya Allah. Rahmatilah mereka semuanya ya Allah, berkat rahmat yang pernah mereka berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.